Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, kami dengan rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Kiranya firman di hari ini boleh memberikan peneguran dan penasehat bagi diri kami masing-masing. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asiterot dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu, Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini, yang diberkati yaitu setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen, sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, judul santapan harian keluarga di hari ini, mengasihi tanpa syarat. Sahabat Kristus yang diberkati, sadar akan setiap kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama adalah bentuk penyesalan diri seorang manusia ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bentuk penyesalan itu kemudian mengajarkan kita agar berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan hati-hati, serta memikirkan dampak dari setiap perbuatan kita. Jangan karena ingin menang, ingin bebas, atau ingin aman, lalu mengabaikan dampak dari keinginan-keinginan itu. Jika keinginan itu didapatkan dari usaha dan kerja yang sungguh-sungguh, dan tidak merugikan siapapun, maka tidak akan ada penyesalan. Tetapi jika keinginan yang didapatkan dari tindakan yang tidak manusiawi, maka suatu saat pasti hasilnya berujung penyesalan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Samuel mengantarkan orang-orang Israel untuk kembali kepada Tuhan dan menyembahnya. Mizpa menjadi daerah pemulihan bagi bangsa Israel. Mereka berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan mereka lagi dan berjanji
akan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka berkata kepada Samuel agar terus berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Filistin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tanpa syarat, percaya dan meyakini kuasa-Nya, bukan karena dorongan keinginan manusiawi, tetapi oleh keyakinan akan penyelamatan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah gegabah, fokuslah kepada Tuhan dan setiap perbuatannya yang ajaib. Berpikirlah sebelum bertindak dan berkata, maka setiap gumulan kita akan dijawabnya dengan mendatangkan kebaikan dan sukacita. Ya Tuhan, mampukan keluarga kami untuk tetap berjalan pada kehendak-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.